Tentunya tidak semua pihak bisa disenangkan dengan adanya undang-undang itu, tapi yang pasti juga kita juga menyayangkan bahwa banyak berita-berita hoax yang kemudian disebarkan melalui media sosial tentang KUHP tersebut. Masih di Satu Meja The Forum. Saya mau ke Prof. Binsar ini. Siap. Dari tadi sudah nggak sabar kayaknya. Prof, tadi Wakil Ketua DPR, Pak Supni menyatakan bahwa tidak bisa memuaskan semua pihak terkait KUHP dan KUHP ini. Yang kedua, menyesalkan ada pemahaman yang keliru dari masyarakat, ada disinformasi dan sebagainya. Sebagai guru besar, sebagai hakim yang banyak bersinggungan dengan hukum, apa yang Anda mau sampaikan terkait pernyataan Wakil Ketua DPR? Ya, terima kasih Pak. Pertama mau saya sampaikan dulu, apapun ceritanya, KUHP, KUHP sudah sah berlaku. Berbagai kekurangan, kelebihan yang ada di sana, tentu juga itu harus dapat diterima dengan akal sehat sepanjang ada warga negara yang melanggar hukum sesuai menurut ketentuan itu jika diproses secara hukum. Nah, di sana banyak hal yang dilakukan, apakah menggunakan restoratif justice, apakah di SP3 kan, apakah sampai ke proses persidangan. Ketika kasus itu masuk ke pengadilan, itu pasti sudah diuji kebenaran surat dakwaan itu. Mau tidak mau, apabila terbukti menurut fakta, seperti kebebasan berekspresi dan seterusnya tadi, nah itu harus dapat dipercayakan kepada pihak aparat penegak hukum terkait. Jadi ke situ arahnya saya lihat. Namun sepanjang mana ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, disitulah JR ya, Judicial Review, Uji materi. uji material ke Mahkamah Konstitusi akan dilakukan. Pertanyaan, apakah ini dibatalkan atau tidak sah, kan itu. Ya. Pada prinsipnya kalau itu dikabulkan permohonan itu oleh MK, Mahkamah Konstitusi, itu pastilah ada kesan itu dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu konsekuensi daripada produk yang dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah. Dalam hal ini sudah sama-sama mensahkan. Kan semua undang-undang selama ini pun seperti itu juga. Namun ini begitu banyaknya saya lihat memang persoalan-persoalan polemik terkait dengan KUHP maupun KUHP tersebut, ya. Jadi saya sebenarnya masih ingin menyampaikan ada hal-hal yang menarik lagi seperti perjanjian penundaan penuntutan. Apa itu? Oleh jaksa. Kok ada kata perjanjian penundaan penuntutan dan ada penghentian atau tidak melakukan penuntutan. Apa singkatnya? Anda risau soal ini apa? Nah, singkatnya di sini, perjanjian penundaan penuntutan itu kurang tepat. Kurang tepat. Karena seolah-olah ada perjanjian perdata antara hakim dengan pengacara dengan jaksa. Oke. Dan apa alasannya ditunda? Oke. Kok harus menggunakan perjanjian? Tapi kalau penghentian penuntutan, iya, karena diberikan kesempatan oleh pengadilan 7 hari sebelum
penetapan hari sidang, penyempurnaan penuntutan. Oke, Prof. Kalau tidak, Saya mau konfirmasi ke pemerintah. Kekhawatiran itu gimana jawabannya? Satu, tadi soal bagaimanapun tetap soal kekhawatiran terkait dengan ancaman demokrasi. Ternyata dari sisi hakim juga ada beberapa hal yang dari prakteknya juga akan sangat mengganggu. Gimana Pak Dirjen menanggapi ini? Ya, itulah salah satu poin yang sangat baik adalah bahwa di KUHP ini banyak yang sesuatu yang baru, ya baru. Yang memang perlu dipahami secara utuh ya. Ada RJ, ada DPA ya sebagai penundaan penuntutan ya, maupun juga yang lain ya. Ini salah satu hal yang cukup baik ya. Tadi terkait RJ pun saya sudah jelaskan, ini salah satu untuk menjawab over kapasitas dan juga ternyata juga menjawab tentang kebutuhan masyarakat. Dan RJ pun juga diberikan batasan tidak semua tindak pidana ya, yang sifatnya serious crime tadi saya sampaikan, keamanan negara, terus narkotika, ya korupsi narkotika pun quote and quote hanya penyalahguna pengguna ya, termasuk DPA ya, penundaan perjanjian penundaan penuntutan. Ini di subjek hukumnya korporasi Pak. Jadi korporasi bukan orang, tapi korporasi. Jadi korporasi itu pada saat ada suatu perbuatan pidana, mereka diberikan tanggung jawab untuk membuat denda sejumlah tertentu, itu bisa ditunda penuntutannya. Jadi itu menjadi concern. Jadi subjek hukumnya korporasi yang sifatnya adalah ancaman pidana denda. Dengan denda ini mungkin yang si korporasi itu merasa saya bisa bayar denda tersebut. Nah, kalau mereka udah siap untuk membayar itu, kenapa diproses lebih lanjut seperti itu? Itulah poinnya. Walaupun nanti prosesnya tetap melalui proses peradilan juga untuk penetapan hakim. Jadi itulah ruangnya adalah banyak ruang di mana soalnya begini Pak, semangat KUHP itu adalah ultimum remedium. Sejauh mungkin tidak dilakukan suatu pidana, quote in quote ya, terhadap suatu tindak pidana. Contoh yang terbaik ya menurut saya cukup menarik ya. Suatu tindak pidana yang ancaman di bawah 5 tahun dan diputus 3 tahun, dia nggak perlu pidana penjara, dia bisa pidana pengawasan. Suatu tindak pidana ancaman 5 tahun diputus 6 bulan, dia kerja sosial. Inilah ruangnya, maka terkait jenis pidana itu cukup menarik. Ya. Banding jaksa misalnya. Ini Pak, jadi kalau kita lihat jenis pidana di KUHP itu ada penjara, ada tutupan, ya pengawasan, ya kerja sosial maupun denda. Nah, jadi pengawas kerja sosial ini sesuatu yang baru, ya. Dan itu pun juga insya Allah dengan berlakunya ini, Pak, ini akan implikasi jumlah narapidana itu akan mengurangi luar biasa begitu. Saya menarik tadi itu. Apa Pak? Kalau menurut pengalaman selama ini, di bawah 2/3 tuntutan jaksa wajib banding jaksa. Kalau ini bisa misalnya 3 tahun jadi 6 bulan, jaksa sudah ditutup, tidak akan banding begitu. Ya, itu salah satu ketentuan di KUHP Pak, yang terkait kerja sosial maupun juga tindak pidana kerja sosial maupun juga pengawasan. Jadi jenis pidana itu Pak, 2 yang baru Pak. Pertama adalah pengawasan. Pengawasan itu diperuntukkan bagi suatu perbuatan pidana yang ancaman 5 tahun, tapi hakim menetapkan memutus 3 tahun, maka dia dapat pidananya pengawasan. Oke, Pak Dirjen tahan dulu, Pak Binsar. Nanti diskusi soal ini akan didalami lagi. Saya mau kembali ke Bang Usman. Kalau tadi menjelaskan kan sepertinya tidak semenakutkan ya. Ada malah justru ada yang Pak Prof jangan buru-buru setuju. Saya ingin memastikan Bung Usman. Bung Usman masih yakin bahwa kalau ini diberlakukan ini mimpi buruk bagi demokrasi Indonesia. Yang saya baru bicarakan tadi baru 2 pasal. Larangan Marxisme, kemudian larangan penghinaan harkat dan martabat presiden. Padahal presiden itu di dalam banyak tafsir atas kovenan hak sipil dan politik yang diratifikasi oleh Indonesia adalah entitas yang absurd, yang abstrak, yang tidak bisa diletakkan sebagai subjek yang memiliki rasa terhina. Karena itu tidak bisa dilindungi harkat dan martabatnya itu. Jadi presiden adalah institusi, entitas negara yang abstrak. Pribadinya punya harkat, tapi ketika ia dikritik sebagai presiden, nggak punya itu. Nah, kecuali dia sudah warga negara atau hal-hal yang sifatnya menyerang karakteristik manusia, ras. Misalnya waktu pilkada DKI, Pak Basuki Cahayapurnama diserang karena Tionghoa
dan karena non-Muslim, itu sudah pribadi itu. Baik. Itu nggak bisa, itu harus dilarang itu. Nah tapi kalau gubernur DKI ABC misalnya gitu, itu saya kira boleh. Kebijakannya yang Ya, dikritik. jadi, nah tadi diskusinya Pak Dahana dan Pak Guru Besar, Pak Binsal itu terlalu teknis ke hukum. Ya. Tapi katakanlah kita masuk ke hukum ya. Misalnya konsep restoratif justice. Konsep restoratif justice itu sebenarnya kan satu gagasan alternatif dari retributive justice. Retributive. Dari gagasan keadilan berupa koreksi lewat penghukuman pidana, lewat pemenjaraan. Nah, keadilan yang mau dihadirkan dari restoratif justice ini bukan keadilan dalam pengertian penghukuman penjara atau pengurungan orang, melainkan keadilan dalam bentuk yang lain, ganti rugi dan seterusnya, perdamaian. Saya sudahi dulu Bung Usman. Terakhir sedikit. Oke. Nah, sayangnya restoratif justice ini seolah-olah direduksi menjadi bisa diselesaikan di tangan kepolisian. Nah, itu keliru konsepnya. Restoratif justice itu harus diletakkan di tangan hakim, bahwa nantinya dia tidak berujung dengan pidana penjara, hakim yang memutuskan. Nah, kalau di awal di hulu misalnya gitu, saya khawatir itu menciptakan istilah di kepolisian 8-6 Ya, kan. dan bisa juga ada abuse of power juga. Ada abuse of power, termasuk penundaan, penuntutan, dan seterusnya. Itu yang saya kira harus dipastikan bahwa fair trial, peradilan yang adil, menjadi terpenuhi. Karena fair trial adalah syarat dari sebuah negara demokrasi. Oke, Bung Usman. Dengan adanya KUHP yang baru ini, maka hal terburuk yang dikhawatirkan adalah Indonesia kembali ke masa kelam, kembali ke masa Orde Baru. Benarkah ini akan terjadi? Selengkapnya setelah yang ini. Tetap bersama.